Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dalam video pembelajaran. Dan setelah sekian lama kita berlibur dan menikmati liburan kita, akhirnya kita kembali bertemu dalam video pembelajaran, dan sekarang kita masuk di semester 2. Bagaimana kabar anak soleh-soleh sekalian? Ya, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Saya juga di sini alhamdulillah baik-baik. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa tatap muka dan belajar di kelas. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleh sekalian, selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar seperti biasa marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh-soleh sekalian, hari ini kita akan belajar dan masuk di buku tema yang baru. Silakan diambil buku temanya, yaitu buku tema 5 yang berjudul cuaca. Pada subtema 1, keadaan cuaca pembelajaran 1. Bisa dilihat pada halaman 1 ya di bukunya. Nah, adik-adik sekalian, anak sekalian, pernahkah anak sekalian mendengar istilah cuaca ini? Sebelum Anda beraktivitas pada hari ini, ada baiknya dulu Anda mencermati mengenai perakiraan cuaca yang akan kami hadirkan berikut ini berdasarkan data dari BMKG. Wilayah-wilayah yang akan kami sampaikan informasinya berkaitan dengan cuaca yang diperkirakan akan terjadi pada hari ini. Kita mulai dari Provinsi Aceh. Diperkirakan cuaca berawan akan terjadi di Provinsi Banda Aceh dengan ketinggian suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Bagi Anda yang berada di Banda Aceh, Anda patut mewaspadai dengan cuaca ini karena ada kemungkinan akan terjadinya turun hujan di wilayah sana, meskipun perakiraan mengatakan bahwa cuaca berawan akan terjadi di wilayah Banda Aceh. Kemudian kita akan beralih ke wilayah selanjutnya. Di Kota Medan diperkirakan akan terjadi hujan lokal dengan ketinggian suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Bagi Anda yang akan memulai aktivitas di Kota Medan, ada baiknya Anda menyiapkan payung supaya Anda bisa terus kemudian mengantisipasi mengenai cuaca hujan yang diperkirakan akan terjadi di Kota Medan. Kita beralih ke kota selanjutnya. Di Pulau Jawa, di wilayah DKI Jakarta, diperkirakan akan ada cuaca berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Namun sejak pagi tadi kita sudah merasakan bahwa ada hujan yang turun di beberapa wilayah DKI Jakarta seperti di wilayah Jakarta Barat. Kemudian kita dilihat pada halaman 1 ada sebuah gambar yang berjudul Perakiraan Cuaca Indonesia. Nah, ini adalah sebuah contoh ya yang biasa ditampilkan di televisi, biasa itu muncul di Metro TV atau di TV One ya, perakiraan cuaca. Misalnya ini pada tanggal 27 Agustus 2017 ya. Kira-kira Anda itu masih kelas berapa ya kalau 2017? Nah, ya, jadi ini adalah contoh yang menunjukkan keadaan cuaca di masing-masing daerah. Ya, anak saudara sekalian, misalnya di Samarinda itu 32 derajat Celcius atau hujan petir. Ya, kondisi cuacanya. Ya, Banjarmasin itu kondisi cuacanya cerah. Ya, misalnya juga Palangkaraya itu kondisinya cerah. Nah, seperti itu ya anak soleh-soleh sekalian. Kita lanjut. Baik, kita akan bacakan
teks pada halaman 1. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada juga wilayah yang berawan. Nah, ada pula wilayah yang hujan. Nah, cuaca adalah udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia juga berubah. Nah, tentu memang cuaca dapat membuat kegiatan manusia berubah. Misalnya pada saat panas matahari, tentu kita kepanasan, dan pada musim hujan biasanya kita kedinginan, ya, gitu. Dan biasanya pada musim hujan kegiatan manusia itu banyak yang terhambat. Misalnya saja beberapa orang itu tidak punya mobil misalnya, atau tidak punya jas hujan, maka ketika dia kehujanan di jalan, maka dia hanya berteduh sehingga bisa dia terlambat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya silakan perhatikan sebuah teks pada halaman 2. Ya, kita baca bersama ya. Baca bersama sambil nonton video, sambil juga mendengarkan apa yang saya baca, juga Anda sekalian membaca ya. Ayo sama-sama kita mulai membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Tiba-tiba Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Nah, badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang simbol-simbol cuaca. Nah, kita lihat pada gambar pertama. Gambar pertama itu ada simbol matahari yang bersinar ya. Ini menunjukkan bahwa cuaca pada saat itu cerah ya, atau terik. Dan yang kedua ini ada matahari tapi sedikit berawan, maka cuaca saat itu ya tidak terlalu panas tapi juga tidak dingin, jadi cuacanya sedang-sedang saja gitu, tidak panas juga tidak dingin, tetapi juga tidak gelap ya. Dan selanjutnya yang gambar ketiga ini itu awan. Nah, maka cuaca pada saat itu dimaksud adalah berawan tapi tidak hujan, tetapi juga matahari tidak kelihatan ya, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang keempat, ini sering juga terjadi, ada matahari, ada sedikit awan, tetapi hujan rintik-rintik misalnya. Nah, ini ada beberapa waktu atau kesempatan yang terjadi itu kondisinya seperti ini. Ada matahari, ada awan, tapi juga hujan. Dan selanjutnya itu adalah ada awan dan hujan. Nah, berarti cuaca saat itu sedang hujan. Dan cuaca terakhir itu adalah, simbol cuaca yang terakhir adalah ya berawan dan disertai dengan petir ya. Berawan disertai dengan petir. Maka ketika terjadi kondisi seperti itu usahakan Anda sekalian untuk mematikan televisinya atau menjauhi perangkat misalnya seperti handphone, supaya jangan sampai nanti baterainya
menyambar televisinya atau handphone yang Anda pegang itu bisa berakibat fatal dan berbahaya ya. Nah, kalau kita bikinkan tabel ya kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Jadi yang pertama cerah, kedua cerah berawan, yang ketiga berawan, yang keempat hujan, dan yang kelima hujan disertai petir ya. Nah, selanjutnya kita akan jawab bersama soal pada halaman 3 ya. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Baik, gambar yang pertama adalah mendung, dan gambar yang kedua kira-kira apa? Ya, cerah. Dan gambar yang ketiga adalah sedang hujan, dan gambar yang keempat itu adalah cerah tentunya, dan yang terakhir gambarnya adalah berawan. Nah, saya kira itu pembelajaran hari ini tentang cuaca ya. Selanjutnya tugas Ananda adalah pada halaman 4 itu amati cuaca selama 5 hari, lengkapi tabel di bawah ini, gunakan simbol cuaca. Tapi karena Ananda mungkin agak kesulitan untuk menggambar ya, bisa digambarkan simbol cuacanya, juga bisa hanya dituliskan keadaan cuacanya selama 5 hari ke depan, mulai hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan dilihat kondisi cuacanya pada siang dan malam ya. Misalnya hari ini cuacanya pada siang harinya, pada hari Senin hari ini itu misalnya cerah, tapi ternyata sebentar malam itu cuacanya hujan. Jadi Ananda menuliskan cerah pada siang dan hujan pada malam hari, itu contohnya ya. Dan boleh juga disertai dengan gambar simbol cuaca seperti yang terdapat pada halaman 4. Yap, saya kira itu pembelajaran hari ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan dan jelaskan. Jangan lupa tugasnya tadi pada halaman 4 ya, dan dikumpulkan pada hari Jumat insyaallah. Tetap semangat, semoga saja kita segera bisa belajar tatap muka di kelas, mudah-mudahan secepatnya ya. Semoga kita semua diberikan juga kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa menjalankan aktivitas kita, baik itu beribadah, belajar maupun bekerja. Jangan lupa ingat untuk selalu membantu pekerjaan orang tuanya di rumah sebisa Ananda ya, membantu meringankan juga pekerjaan orang tua Ananda di rumah. Itu sebagai bentuk keberbaktian kita kepada kedua orang tua kita, sehingga bisa mereka senang melihat kita. Terus jangan lupa untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktunya, untuk menjaga sholatnya, karena itu sangat penting kita sebagai umat Islam ya, adalah kewajiban kita. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.